Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NPM 186400005. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengairan pasang surut air laut. Pengairan pasang surut air laut. Pasang surut laut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Puncak gelombang disebut pasang tinggi dan lembah gelombang disebut pasang rendah. Perbedaan vertikal antara pasang tinggi dan pasang rendah disebut rentang pasang surut, tidal range. Periode pasang surut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Harga periode pasang surut bervariasi antara 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Ada dua teori pasang surut air laut. 1. Teori kesetimbangan equilibrium theory. Teori kesetimbangan pertama kali diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Teori ini menerangkan sifat-sifat pasut secara kualitatif. Teori terjadi pada bumi ideal yang seluruh permukaannya ditutupi oleh air dan pengaruh kelembaman inertia diabaikan. 2. Teori pasut dinamik, dynamical theory. Pond dan Vicard pada tahun 1978 menyatakan bahwa dalam teori ini lautan yang homogen masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan. Tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstitunya. Gelombang pasut yang terbentuk dipengaruhi oleh GVP, kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan pengaruh gesekan dasar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Laplace pada tahun 1796 sampai 1825. Jenis-jenis pasang air laut. 1. Pasang laut purnama atau spring tide. Pasang laut pertama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang sangat tinggi dan pasang surut yang sangat rendah. Pasang laut purnama ini terjadi pada saat bulan baru dan bulan purnama. 2. Pasang laut perbani atau neap tide. Pasang laut perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang naik yang rendah dan pasang surut yang tinggi. Pasang laut perbani ini terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Faktor penyebab terjadinya pasang surut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasang surut berdasarkan teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari, sedangkan berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi atau gaya Coriolis, dan gesekan dasar. Manfaat pasang surut air laut. Peristiwa pasang surut air laut bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Persawahan pasang surut. 2. Berlayar atau berlabuhnya kapal di dermaga yang dangkal. 3. Pembangkit listrik tenaga pasang surut atau PLTVS. 4. Penggerak generator listrik, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, pasang surut laut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya dapat diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil. Pasang surut laut adalah gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi antara bumi, matahari, dan bulan. Sekian video dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.